Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ketut Sarispita Anidita dengan NIM 2570121169. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Baik, jadi bagian-bagian sistem pencernaan yang akan saya jelaskan hari ini adalah bagian mulut, bagian kerongkongan, bagian daerah sekitar lambung, lalu daerah usus, dan terakhir pembuangannya. Baik, saatnya kita melihat anatomi atau bagian-bagian dari sistem pencernaan atau sistema digestorium. Kita mulai dari bagian rongga mulut atau cavum oris dan sekitarnya. Baik, kita mulai dari lidah atau lingua. Nah, baik. Jadi, lidah itu memiliki bagian mukosa yang dimana merupakan lapisan terluar yang melapisi bagian luar lidah. Nah, jadi nama lapisan tersebut adalah tunica mucosa linguae. Nah, lalu kita lanjut ke bagian gusi atau gingiva. Nah, jadi kita memiliki gusi atas yaitu gingiva maxillaris dan gusi bawah yaitu gingiva mandibularis. Lalu karena ada bagian kanan dan kiri, jadi untuk bagian gusi atas bagian kanan adalah gingiva maxillaris dextra dan gingiva maxillaris sinistra. Lalu bagian yang bawah adalah gingiva mandibularis dextra dan gingiva mandibularis sinistra. Baik, ini adalah mukosa dari bagian pipi. Nah, jadi mukosa ini bernama Latin tunica mucosa buccalis. Karena ada bagian kanan dan kiri, jadi tunica mucosa buccalis dextra dan tunica mucosa buccalis sinistra. Baik, kita lanjut ke mukosa di bagian langit-langit mulut. Nah, jadi di mukosa ini bernama Latin tunica mucosa palati duri, yang dimana jika di bagian kanan dan kiri ada tunica mucosa palati duri dextra dan tunica mucosa palati duri sinistra. Baik, setelah itu kita lanjut ke kelenjar-kelenjar yang ada di bagian pipi atau di bagian kanan dan kiri, sebelah kanan dan kiri dari rongga mulut. Nah, baik, jadi kita mulai dari yang besar. Ini adalah kelenjar parotid atau glandula parotidea yang jika dibahasa latinkan karena kanan dan kiri, ini adalah glandula parotidea dextra dan yang ini adalah glandula parotidea sinistra. Lalu di sini ada kelenjar parotid aksesoris yang dimana karena ada di bagian kanan dan kiri, ini bagian kanan adalah glandula parotidea accessoria dextra dan di bagian kiri adalah glandula parotidea accessoria sinistra. Lalu kita melihat ada kelenjar di bagian bawah gusi atau di bawah bagian bawah mandibular gingiva. Nah, jadi yang paling atas yang kecil ini adalah kelenjar sublingual atau glandula sublingualis. Yang saya pilih sekarang yang di kanan ada glandula sublingualis dextra dan glandula sublingualis sinistra. Lalu di bawahnya kelenjar sublingual ada kelenjar submandibular atau nama latinnya glandula submandibularis. Nah, tentu saja ada di bagian kiri dan kanan. Jadi ada glandula submandibularis dextra dan glandula submandibularis sinistra. Oh iya, di sini ada uvula atau bagian yang seperti lonceng pada bagian belakang mulut. Nah, jadi ini adalah bahasa latinnya uvula palatina, yang dimana di bagian kanan dan kirinya di bagian kanan ada uvula palatina dextra dan uvula palatina sinistra. Nah, baik, di sini ada sebuah arch di samping dari uvula. Nah, jadi
arch ini bernama arcus palatopharyngeus. Ini adalah bagian kanannya, yaitu arcus palatopharyngeus dextra dan arcus palatopharyngeus sinistra. Nah, lalu kita lanjut ke mukosa bagian belakang dari mulut. Nah, jadi di mukosa bagian belakang mulut adalah yang bernama tunica mucosa partis oralis pharyngis, yang jika kita lihat dari bagian kanan dan kiri, yaitu tunica dari bagian kanan yaitu tunica mucosa partis oralis pharyngis dextra, dan di bagian kiri tunica mucosa partis oralis pharyngis sinistra. Baik, lalu kita lanjut ke bagian yang di bawahnya lagi, yaitu adalah mukosa dari laryngopharynx. Nah, itu bernama tunica mucosa partis laryngae pharyngis. Nah, kita lihat dari bagian kanan dan kirinya. Dimulai dari bagian kanan. Di bagian kanan adalah tunica mucosa partis laryngae pharyngis dextra, dan di bagian kiri adalah tunica mucosa partis laryngae pharyngis sinistra. Baik, mari kita lanjut ke bagian kerongkongan atau oesophagus. Nah, sebelum makanan masuk ke kerongkongan, ada bagian yang memisahkan kerongkongan atau oesophagus dan tenggorokan atau faring yang mengarah ke paru-paru, yang disebut dengan epiglotis. Nah, epiglotis tersebut memastikan agar makanan bisa masuk ke kerongkongan dan tidak masuk ke tenggorokan. Di bagian esofagus ini terdapat 3 bagian, yaitu di bagian paling atas ada esofagus cervical atau pars cervicalis esofagi. Lalu di bagian tengah ada esofagus thoracis atau pars thoracica oesophagi, dan di bagian bawah yang mendekati bagian lambung adalah esofagus abdominal atau pars abdominalis oesophagi. Nah, baik. Jadi ini adalah otot dari esofagus yang longitudinal. Nah, baik, jadi otot ini bernama stratum musculare longitudinale oesophagi. Baik, mari kita lanjut ke daerah sekitar lambung. Nah, jadi kita mulai dari organ hati atau hepar. Organ hati ini memiliki 2 lobus yang dimana membagikan 2 dari bagian kanan dan bagian kiri, yang dimana ini adalah lobus, yang dimana ini adalah hepar lobus dextra dan ini hepar lobus sinistra. Nah, baik, di sini adalah ligamen falciform atau ligamentum falciforme. Baik, kita lanjut ke organ lambung atau gaster. Nah, di bagian organ lambung ini terdapat 5 bagian, yaitu ada fundus, bagian body, lalu ada bagian kardia, lalu ada bagian pylorus, yang dimana dibagi menjadi 2 juga, yaitu pyloric antrum dan pyloric canal atau kanal pyloris. Nah, jadi di bagian lambung ini terdiri atas beberapa lapisan, yang dimana lapisan terluar itu adalah lapisan serosa. Di sini nama latinnya adalah tunica serosa gastris. Nah, lalu setelah bagian serosa terdapat lapisan-lapisan otot yang bernama stratum musculare gastris. Nah, otot dari lambung ini dibagi menjadi 3, yaitu otot longitudinal, otot sirkuler, dan otot oblik. Nah, lalu jika kita lihat di dalamnya, strukturnya itu seperti ini. Nah, ini adalah mukosa dari
Ini adalah mukosa dari gaster atau lambung yang bernama Latin tunica mucosa gastris. Nah, baik, mari kita lanjut ke pankreas. Nah, ini adalah pankreas atau nama latinnya pankreas. Lalu kita lanjut ke bile duct atau kelenjar atau saluran empedu. Nama latinnya adalah ductus biliaris. Nah, lalu kita lihat ada organ di bagian belakang hati. Ini adalah gallbladder atau kantong empedu. Nah, jadi kantong empedu ini memiliki nama Latin vesicae biliaris. Nah, lalu ada di bagian belakang lambung ada namanya spleen atau lien. Nah, baik, mari kita lanjut ke bagian usus. Bagian usus. Usus terbagi atas dua bagian, yaitu usus kecil yang bernama intestinum tenue dan usus besar yang bernama intestinum crassum. Nah, kita mulai dari intestinum tenue. Nah, dalam usus halus atau usus kecil dibagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum. Jejunum terlebih dahulu, lalu ileum setelahnya. Nah, ini adalah lapisan terluar atau serosa dari jejunum, dan ini adalah serosa dari ileum. Nama serosa ini adalah nama serosa yang melapisi keseluruhan usus halus adalah tunica serosa intestini tenuis. Baik, mari kita lanjut ke bagian usus besar. Nah, jadi bagian usus besar atau intestinum crassum ini memiliki 5 bagian, yaitu yang pertama adalah cecum, yang kedua adalah bagian usus besar yang mengarah ke atas atau ascending, lalu yang ketiga adalah bagian usus besar yang mengarah menyamping atau transversal, dan lalu yang keempat ada bagian usus besar yang mengarah ke bawah atau descending, dan terakhir bagian usus besar yang sebelum mengarah ke bagian rektum dan anus, yaitu bagian usus besar sigmoid. Nah, sebelum bagian cecum, di bagian cecum ini terdapat usus buntu atau yang namanya appendix dengan nama Latin appendix vermiformis. Nah, lalu kita mulai dari bagian cecum. Tentu saja memiliki nama Latin cecum, dibagi menjadi dua, yaitu cecum anterior dan cecum posterior, yaitu yang cecum depan dan cecum belakang. Nah, lalu yang kedua ada bagian ascending colon atau usus besar yang mengarah ke atas dengan nama Latin colon ascendens. Ini adalah bagian anterior dan bagian posteriornya. Lalu kita lanjut ke bagian usus besar transversal yang bernama colon transversum. Inilah colon transversum anterior, dan ini colon transversum posterior. Lalu kita lanjut ke bagian usus besar yang mengarah ke bawah atau descending colon. Ini bernama Latin colon descendens. Di bagian depannya bernama colon descendens anterior, dan bagian belakangnya bernama colon descendens posterior. Baik, lalu kita lanjut ke usus besar sigmoid. Nah, jadi memiliki bagian depan dan belakang. Bagian depannya adalah colon sigmoideum anterior, dan bagian belakangnya colon sigmoideum posterior. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian pembuangan, yaitu bagian rektum dan anus. Nah, jadi tentu saja ini adalah rektum. Nama Latinnya tetap sama, yaitu rektum. Nah, jadi
Nah, jadi itu memiliki dua bagian yaitu rektum kanan dan rektum kiri. Rektum kanan adalah rektum dextra dan rektum sinistra. Lalu kita lanjut ke saluran anus atau anal kanal. Ini bernama Latin canalis analis yang merupakan saluran anus. Lalu ini memiliki dua bagian juga yaitu canalis analis dextra dan canalis analis sinistra. Baik, karena kita telah melihat keseluruhan anatomi dari sistem pencernaan atau sistema digestorium, kali ini kita akan lanjut ke melihat struktur-struktur dari beberapa organ-organ sistem pencernaan. Mari kita lanjut ke organ sistem hati. Ini adalah lobul dari hati yang berbentuk seperti segi enam. Nah, ini adalah hepatosit yang memiliki nama Latin hepatocitus. Lalu di bagian yang menjalar ini seperti jaring ini yang bernama sinusoid atau bernama Latin vas sinusoideum. Nah, lalu di bagian tengah yang seperti pembuluh darah ini adalah pembuluh tengah atau central vein yang bernama vena centralis di bagian tengah. Nah, yang di bagian bawahnya terdapat vena sublobular atau vena sublobularis. Nah, jadi di bagian sudut-sudut lobus ini, lobul ini terdapat beberapa pembuluh darah, pembuluh seperti arteri interlobular atau arteria interlobularis. Lalu tentu saja ada vena interlobular atau vena interlobularis. Lalu ada kapilar limfatik atau vas limfokapilari. Dan terakhir ada saluran empedu interlobular atau ductus bilifer interlobularis. Di sini terdapat membran atau kapsul yang mengitari lobus yang bernama perivascular fibrous capsule atau bernama Latin Capsula fibrosa perivascularis. Baik, kita lanjut ke struktur dari lambung. Nah, di sini kita melihat struktur dari bagian dalam dari lambung, yaitu mukosanya. Nah, kita bisa melihat bahwa lambung ini memiliki struktur bagian dalam yang memiliki seperti lipatan-lipatan. Nah, lipatan-lipatan pada lambung ini bernama lipatan gastrik atau gastrik rugae. Baik, mari kita lanjut ke struktur dari usus kecil atau usus halus. Nah, jadi kita mulai dari bagian yang menonjol ini yang bernama villi atau villi intestinalis. Nah, dari villi ini terdiri atas sel enterosit dan sel goblet. Nah, jadi nama Latin dari sel enterosit ini bernama sel enterocitus dan dari sel goblet ini adalah Exosrinositus caliciformis. Nah, lalu terdapat beberapa sel juga di bagian cekungan bagian bawah ini, di celah-celahnya. Nah, di sini ada sel transit amplifying cell. Nah, nama Latinnya adalah cellula intermedia dan di bagian paling bawahnya terdapat sel panet dan sel induk dari gastrointestinal atau sistem pencernaan gastrointestinal. Nah, sel panet ini bernama Latin Cellula panetesis dan stem cell ini bernama Cellula gastrointestinalis precursoria. Nah, di bawah lapisan sel-sel dari villi ini terdapat lamina propria. Terdapat ini yang bernama lamina propria. Dan di dalam lamina propria ini terdapat pembuluh darah
yang bernama plexus vasculosus submucus, dan terdapat kelenjar limfa, eh, saluran saluran pembuluh saluran limfa di tengah-tengahnya yang bernama vas lymphaticum centrale, dan di bawahnya terdapat yang bernama plexus lymphaticus submucosus. Nah, lalu di di bagian lamina propria ini terdapat lingkaran, terdapat sebuah struktur yang berbentuk besar ini yang bernama aggregated lymphoid nodules dari ileum, atau bernama Latin Noduli lymphoidei agregat ilei. Nah, di atasnya ini terdapat sel microfold yang bernama Epitheliocytus microplicatus. Lalu di bawah dari lamina propria ini terdapat lapisan muscularis mucosa atau otot mukosa yang bernama Latin lamina muscularis mucosae. Di bawah ini terdapat titik-titik plexus submucosal plexus atau plexus submucus, dan di bawahnya terdapat lapisan yang bernama submucosa dari usus kecil atau bernama Latin telesubmucosa intestine tenuis. Ini plexusnya. Nah, di sini terdapat pembuluh darah juga yang menyambung. Di sini adalah plexus dari submucosal limfa submucosal yang bernama plexus lymphaticus submucosus, dan ini juga nyambung ke atas juga kira-kira. Nah, di sini juga ada beberapa dari bagian submucosa ini yang mengandung kelenjar duodenal atau yang bernama glandula duodenalis. Lalu di bawah lapisan submucosa terdapat suatu bentukan otot yang bernama otot sirkuler dari usus kecil atau usus halus yang bernama Latin stratum musculare circulare intestini tenuis. Dan di sini juga ada beberapa plexus yang sama seperti ini yang bernama plexus mientericus. Lalu yang di bawahnya terdapat lapisan otot longitudinal dari usus kecil. Nah, ini bernama Latin stratum musculare longitudinale intestini tenuis. Dan di bawahnya adalah serosa, atau dengan nama Latin tunica serosa intestini tenuis. Nah, jadi saya lupa menjelaskan tadi. Di sini ada tiga tipe struktur, yaitu struktur yang pertama ini ada di bagian duodenum, lalu di sini ada di bagian jejunum, dan terakhir ada bagian ileum. Perbedaan ketiga struktur ini, di bagian duodenum ini berbentuk lebih runcing dan pipih, lalu di bagian jejunum ini lebih ke lonjong, dan terakhir di bagian ileum ini lebih kecil. Dan di sini juga ada bagian-bagian kawah-kawahnya kira-kira yang bernama cryptae intestine tenuis. Baik, ini adalah kira-kira struktur lebih detail dari usus besar. Di sini yang kita ambil yaitu bagian usus besar yang transversal. Nah, jadi di bagian dalamnya terdapat mukosa dengan nama Latin tunica mucosa. Lalu di atasnya terdapat otot mukosa atau muscularis mucosae dengan nama Latin lamina muscularis mucosae. Lalu di atasnya terdapat submukosa yang terletak di antara
dua otot. Dengan nama Latin tela submucosa. Lalu di atasnya terdapat lapisan otot yang berbentuk sirkuler dengan nama Latin stratum musculare circulare. Lalu di atasnya lagi ada serosa atau tunica serosa. Nah, di sini terdapat lapisan-lapisan omental appendices atau dengan nama Latin appendices omentales yang berbentuk seperti bercak-bercak seperti ini. Lalu di atasnya terdapat karena adalah bagian dari usus besar transversal, ini adalah mesokolon transversal dengan nama Latin mesokolon transversum. Baik, kita di sini melihat yang kuning-kuning ini adalah plexus. Jadi plexus yang di bagian submukosal ini bernama submukosal plexus atau plexus submucosus. Lalu plexus yang berada di atas bagian otot sirkuler ini bernama mesenteric plexus atau plexus mesentericus. Lalu yang di atas yang berada di atas di dekat transversal mesokolon ini bernama plexus mesentericui atau mesenteric plexus mesentris. Nah, di sini ada pembuluh darah yang bernama arteri rekta atau vasa rekta dan vena kolon transversal yaitu venae coli transversi. Dan di bawah lalu kita melihat ada otot yang berada di bawah pembuluh darah ini, yang berada di bawah mesokolon transversal. Ini bernama yang seperti otot ini yang bernama mesocolic tenia mesocolis atau taenia mesocolica dari bahasa Latin. Baik. Lalu di bagian sini ini terdapat yang bernama greater omentum atau omentum yang lebih besar dengan nama Latin omentum majus, dan di dalamnya terdapat suatu jaringan atau otot yang bernama omental tenia atau taenia omentalis. Di bagian yang dekat omental appendices ini juga terdapat otot tenia yang juga bernama tenia bebas yang dengan nama Latin taenia libera. Baik, sekian dari pemaparan dan penjelasan dari anatomi sistem pencernaan manusia atau sistema digestorium manusia. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.